Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik dengan paradigma berpikir coach. Supervisi akademik ini dilakukan dengan rekan kerja saya yaitu Ibu Herlina Utami, guru bimbingan dan konseling. Adapun tahapan supervisi akademik ini ada 3. Yang pertama itu ada pra-observasi. Pra-observasi ini adalah kegiatan percakapan yang membangun hubungan antar guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi dirinya. Yang kedua ada observasi. Observasi ini adalah aktivitas kunjungan ke dalam kelas yang dilakukan oleh supervisor untuk melihat guru mengajar di dalam kelas tersebut. Yang ketiga ada pasca observasi. Nah, di pasca observasi ini adalah kegiatannya tentang melakukan percakapan supervisor dan guru terkait hasil dari observasi, menganalisa data, terus memberikan umpan balik, rencana pengembangan kompetensi, proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depannya. Kegiatan praobservasi nanti akan saya lakukan di jam 10 nanti, menunggu Ibu Herlina Utami sebagai guru BK selesai mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Herlina? Alhamdulillah sehat, baik. Oke Bu Herlina, hari ini sesuai dengan janji kita kemarin bahwa kita berdua akan melakukan supervisi akademik. Nah, pada saat ini kita akan melakukan tahap pra-observasinya. Saya ingin bertanya sama Ibu Herlina, selama ini sudah pernah melakukan supervisi akademik? Belum pernah. Belum pernah. Jadi belum tahu sama sekali supervisi akademik itu seperti apa. Oke. Baiklah Ibu Herlina, adapun tujuan supervisi akademik itu adalah untuk pemberdayaan atau peningkatan kompetensi seorang guru. Nanti akan diamati pembelajaran kita itu oleh mungkin guru senior atau bisa oleh kepala sekolah, yang intinya adalah untuk membangun, bukan untuk mencari kesalahan kita dalam pembelajaran. Dan tentunya manfaat dari supervisi ini nanti sangat banyak manfaatnya. Yang jelas kita bisa menemukan metode pembelajaran yang tepat untuk kita sesuai dengan saran dari observer yang akan mengamati kita. Supervisi yang akan kita lakukan ini nanti Bu Herlina ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan pra-observasi. Pra-observasi ini yang kita lakukan saat ini. Pra-observasi ini tentunya nanti saya akan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sama Bu Herlina. Tentunya ada percakapan kita mengenai bagaimana strategi Ibu Herlina akan melakukan pembelajaran di dalam kelas nanti. Dan yang kedua itu ada observasi. Nah, pada kegiatan observasi nanti saya sebagai observer akan mengamati Ibu Herlina mengajar di dalam kelas. Dan ada tahapan ketiga yaitu pasca observasi. Nah, di pasca observasi nanti itu adalah percakapan kita bagaimana kita mengevaluasi hasil dari observasi tadi. Nah, bagaimana Ibu Herlina? Apakah Ibu Herlina bersedia untuk melakukan kegiatan ini? Insya Allah siap. Oke. Kalau siap, kita lakukan ya Bu Herlina. Oke. Sebelum kita ke kegiatan pra-observasi ini, Bu Herlina, saya akan memberitahu tujuan kita. Tujuan kita melakukan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui persiapan Ibu Herlina sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas, agar Ibu lebih siap dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas nanti. Apa Ibu bersedia, Bu? Oke. Pertanyaan saya, Bu, apa topik yang akan Ibu sampaikan nanti? Untuk topik yang saat ini yang nantinya akan saya sampaikan ini menyangkut tentang cyberbullying. Cyberbullying, ya, oke Bu. Materi yang sangat luar biasa itu ya Bu ya, karena sesuai dengan zaman sekarang yang anak-anak sekarang itu dengan teknologi dia itu bisa
semuanya tahu, tapi kadang-kadang dampak positif dan negatifnya mereka belum tahu. Oke. Tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti apa? Tujuan dari pemberian layanan yang akan diberikan nantinya yang pertama itu agar siswa bisa memahami apa itu cyberbullying, sudah itu apa saja bentuk-bentuk cyberbullying dan apa saja faktor-faktor yang bisa mencegah cyberbullying. Oh iya, luar biasa ya Bu Herlina, itu tujuannya. Terus area pengembangan yang akan Ibu kembangkan itu nanti seperti apa? Dari sini diharapkan anak-anak bisa menumbuhkan sifat empati, sudah itu bisa anak-anak juga bisa memilih alternatif pencegahan dari cyberbullying ini tadi. Oh ya, artinya area pengembangan yang akan Ibu Herlina lakukan nanti ada dari pengetahuannya, ada keterampilannya, berarti ada KSP-nya juga, ada simpatinya. Ada 3 berarti pengembangannya nanti ya Bu Herlina. Terus rancangan pembelajaran atau strategi, modelnya, metode yang akan Ibu lakukan seperti apa? Karena ini menyangkut tentang cyberbullying, mungkin nanti saya akan menggunakan scientific learning. Scientific learning. Metodenya itu PBL. PBL. Okay. Nah itu nampaknya sangat tepat di dalam ruangan belajar di kelas ini. Bagaimana media? Kalau misalnya media Ibu gunakan harusnya seperti apa nanti? Medianya nanti mungkin ada video pembelajaran. Yang pertama sudah itu ada tentang nanti akan dipilih baik itu apakah akan menggunakan Canva atau PowerPoint. Terus mungkin Ibu akan medianya itu nanti bisa menggunakan karton mungkin? Bisa, sesuai dengan kreativitas siswa. Ada yang bentuk bisa membuat puisi sesuai dengan apa yang disukai siswa. Ibu Herlina, dalam strategi pembelajaran nanti apakah Ibu akan menggunakan metode membagi diskusi dengan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka? Iya, pasti. Berarti Bu Herlina sudah mengetahui sudah melakukan identifikasi minat bakat siswa. Oke, Bu Herlina, pembelajarannya tadi menggunakan media pembelajarannya tadi ada video tentang bully, terus ada Canva dan yang lain-lainnya yang diperlukan nanti ya. Kira-kira kapan kita akan melakukan pembelajaran ini? Insya Allah minggu depan. Insya Allah minggu depan. Di hari Jumat ya? Di hari Jumat. Jam ke-4. Oke, baik. Dari percakapan kita ini, apa yang Ibu dapat ambil dalam kegiatan kita ini? Coba Ibu ceritakan. Baiklah, dari kegiatan hari ini saya dapat mengambil intisarinya, yaitu dengan adanya kegiatan ini kita membuat layanan pembelajaran itu lebih baik dan harus dipersiapkan dan membantu kita lebih baik untuk perbaikan kita yang lebih, untuk meningkatkan pemberian layanan yang lebih baik lagi. Kalau dari tadi kan Ibu Herlina belum pernah di supervisi. Nah, kalau menurut Ibu Herlina, setelah kita mau diobservasi ini, supervisi ini menurut Ibu Herlina apa? Sesuai dengan yang kita lakukan, berarti apa yang kita lakukan atau mau disurvei observasi ini tidak menakutkan yang seperti yang kawan-kawan dibayangkan, seperti mau mengoreksi atau mencari-cari kesalahan. Bahkan dengan adanya ini kita bisa meningkatkan layanan pembelajaran dan memberikan yang terbaik untuk kedepannya. Jadi pembelajaran yang Ibu Herlina ambil itu adalah yang Ibu Herlina bisa mempersiapkan pembelajaran di kelas dengan lebih baik. Yang kedua itu
Ibu Herlina memahami ternyata supervisi itu tidak menakutkan seperti yang dibayangkan. Iya. Ternyata supervisi itu menyenangkan dan bisa memberikan dampak yang baik bagi Ibu Herlina sendiri. Baik Ibu Herlina, bagaimana perasaannya setelah percakapan kita ini? Yang pastinya lega. Sudah itu tidak ada dalam tuntutan kita melakukan kegiatan pembelajaran itu harus dipaksakan. Ya. Dan dengan adanya ini kita bisa lebih meningkatkan kualitas atau kuantitas diri dalam pembelajaran yang akan kita berikan. Oke, luar biasa Ibu Herlina. Itu tadi kegiatan kita sudah sepakat, berarti hari Jumat nanti di jam keempat kita akan melakukan observasi ke dalam kelas. Itu saya berharap Ibu Herlina bisa mempersiapkan sesuai dengan langkah-langkah yang kita bicarakan tadi. Kegiatan ini baiklah Ibu Herlina, kegiatan kita pra observasi yang kita akhiri. Semoga kita bisa ketemu di kegiatan observasinya nanti, dan saya berharap Ibu Herlina memang nanti bisa memberikan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan langkah yang kita sepakat ini. Baik Ibu Herlina, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Sehat semua? Oke, seperti janji minggu kemarin, minggu ini kita akan melanjutkan tayangan pembelajaran kita, yaitu dengan stop bullying. Mari bersahabat dengan bullying. Siap belajar? Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dipimpin? Oke. Baca doa sebelum belajar.
kesehatan dan bisa datang ke sekolah. Oke, sebelum itu mulai kegiatan, yaitu menjelaskan tentang apa itu cyberbullying. Nanti sebelumnya Ibu akan membuat activity. Kalian bisa berdiri anak-anak? Berdiri. Nanti ikuti dulu. Aku sebelah. Oke, keluar dari depan dulu. Nah, biar kita tambah semangat, ya. Biar tambah semangat, ikuti yuk. Berdiri semua yang masih duduk. Oke. Kalau kata Ibu, nanti ini ada aturannya. Sudah siap? Ya, lihat Ibu ya. Nanti kita bernyanyi sambil bergerak biar konsentrasi kita semakin baik. Oke, nanti kita ngetes konsentrasinya. Kata Ibu, kanan kanan, kakinya pun berjalan ke kanan, kanan kanan kanan, kiri kiri kiri. Tahu kanan dan kiri kan? Sudah itu depan depan depan, belakang belakang belakang, depan belakang depan belakang. Saya sudah tahu. Sudah itu kecil kecil kecil, besar besar besar, kecil besar kecil besar. Saya sudah tahu. Sudah itu ada pendek pendek pendek, panjang panjang panjang, pendek panjang pendek panjang. Saya sudah tahu. Bisa? Oke. 1, 2, 3 kita mulai. Kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, kanan kiri kanan kiri. Saya sudah tahu. Mana suaranya? Panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang pendek panjang pendek. Saya sudah tahu. Ke depan, depan depan depan, belakang belakang belakang, depan belakang depan belakang. Saya sudah tahu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Bagaimana? Cyberbullying. Nah, nanti sebelum menjelaskan, anak-anak tahu tidak apa itu cyber? Ada yang tahu cyber itu apa? Bullying atau sudah pernah melihat bullying? Kata-kata bullying itu pernah mendengar tidak? Pernah. Di mana? Bully di sekolah. Sudah tahu di mana lagi? Di luar sekolah. Nah, ada yang lain? Apa itu cyber? Oke, sebelum Ibu menjelaskan, sebelum menjelaskan Ibu, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat memahami apa itu bullying, apa bahaya dari perilaku bullying, serta kalian bisa berani, ya, berani melawan tindakan bullying. Nah, dari kata-kata bully itu, kalian pikiran kalian itu apa? Bully itu apa? Beragel, apa lagi? Ketinju, apa lagi? Itu berarti fisik ya. Nah, ngayuh. Kalau kita berarti itu verbal, suara. Oke. Dari situ kalian bangun bully aplaus untuk kalian. Benar, itu anak-anak yang ada dari bullying fisik, ada dari bullying verbal. Nanti mau jelaskan. Nah, dari gambar ini apa yang kalian dapat jelaskan? Ada yang bisa menjelaskan dari gambar tersebut? Pemerasan. Ada lagi tidak?
tidak ada? Tidak. Tidak. Oke, ini adalah ada siswa yang melakukan pemerasan atau memaksa. Oke. Nah, Bella, anak-anak sekalian, Ibu sebelum Ibu menayangkan sebuah video, Ibu akan menjelaskan apa itu siber. Siber yaitu dunia maya. Kalau bullying itu kekerasan. Di mana di dalam kekerasan itu, nah kalau siber itu dunia maya, sedangkan bullying itu perundungan. Berarti kalau cyberbullying yaitu perundungan di dalam dunia maya. Perundungan itu bisa kekerasan. Nah, berarti kalau di dunia maya berarti dia mengisyaratkan menggunakan teknologi digital. Pernah kalian melihat baik itu di chat atau di Facebook, di dunia digital itu ada orang yang mengejek atau melakukan kekerasan verbal. Pernah? Pernah. Itu adalah salah satu bentuk dari cyberbullying. Nah, di sini cyberbullying adalah penyalahgunaan internet untuk melecehkan, mengancam, ya, udah itu mempermalukan dan mengejek orang lain. Itu dari pengertian cyberbullying. Nah, bentuk dari cyberbullying ini adanya postingan, ya, ujaran kebencian di media sosial itu pernah kalian melihat? Pernah. Yang kedua yaitu pengungkapan data pribadi seseorang di media sosial sehingga disalahgunakan. Yang ketiga, backstander yaitu ikut memberikan komentar atau menyukai atau menge-like, itu juga termasuk perundungan. Jadi jangan kita mudah menge-like atau mengejudge atau memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan orang di media sosial. Itu sangat berbahaya. Yang keempat, ini yang lebih parah, pengeditan foto menjadi hal-hal yang tidak bagus. Misalnya kamu yang tidak berjilbab diedit jadi tidak berjilbab. Itu tidak boleh. Itu termasuk dari cyberbullying. Nah, sekarang bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama yaitu kalian harus perlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi kamu mau diperlakukan baik. Jadi kita harus juga bisa berbuat baik dengan orang lain. Yang kedua, sharing. Sebelum kalian mau melakukan apapun, kalian harus tahu sebab akibatnya. Sebelum kalian mau memposting atau menge-like, kalian harus tahu apa itu sebab akibatnya nanti. Apa yang kalian ketik, itulah yang akan kalian tuai. Makanya jangan cepat-cepat nge-like atau cepat-cepat berkomentar di media sosial. Jadilah bijak bermedia sosial. Dan yang ketiga, di media sosial itu bagikan yang baik-baik saja. Yang tidak baik itu biarlah diri kita yang tahu. Sedangkan kita berbuat baik saja, orang lain belum tentu menghargai kita itu baik. Yang terakhir, jangan ikuti teman yang melakukan cyberbullying. Jauhi.
Dan jangan sampai kalian melakukan cyberbullying. Nah, apabila Anda menjadi korban cyberbullying, apa yang harus kalian lakukan? Melawan. Halo semuanya, pada tahu nggak sih apa itu cyberbullying? Pasti kalian sering dengar istilah ini nih. Atau jangan-jangan malah tanpa sadar kalian juga ngelakuin. Nah, apa sih cyberbullying itu sebenarnya? Dalam bahasa Indonesia, cyberbullying disebut juga dengan intimidasi dunia maya. Intimidasi dunia maya juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai cyberbullying atau cyber harassment. Yang keduanya masuk dalam kategori kekerasan. Hal ini bisa terjadi kepada anak maupun orang dewasa. Remaja bisa jadi lebih rentan mengalaminya, apalagi yang gemar menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Mirisnya, cyberbullying dapat meninggalkan jejak digital yang bisa berdampak jangka panjang pada seseorang atau kelompok. Pernah nggak sih kalian komen jelek di teman kalian? Pernah nggak sih kalian posting foto yang merupakan teman kalian di sosial media? Atau kalian pernah baca akun sosmed teman-teman dengan konten-konten yang bisa bikin dia malu? Nah, itu adalah beberapa contoh yang disebut cyberbullying sob. Dan yang bikin kaget, menurut data yang diperoleh Kemendikbud, sebanyak 41% remaja di Indonesia dalam usia 15 tahun pernah dibunuh lebih dari sekali dalam 1 bulan. Itu kan gimana bisa? Jangan dianggap serius lah. Ya, kita kan nggak tahu perasaan orang lain sob. Yang buat kita bercanda bisa jadi menyakiti seseorang secara mendalam, apalagi dilakukannya berulang-ulang kali. Di era sekarang bukan cuma mulut yang harus dijaga sob, jadi jemari juga. Jari yang gak dijaga bisa bikin orang lain sakit hatinya, dampaknya bisa panjang. Bisa bikin kepercayaan diri rendah, malas bersosialisasi, terus menyendiri, depresi, dan yang paling parah, bikin orang berniat bunuh diri. Malah cewek, masih dipercayai dong depresi. Nah, kita tuh gak pernah tahu karakter dan latar belakang seseorang. Bisa jadi komentar kecil yang kita anggap bercanda justru membuka luka masa lalunya. Dan kita nggak tahu udah berapa lama dia membawa beban sedihnya. Ya, kalau kita nggak bisa bikin orang seneng, paling enggak jangan nambah beban mereka ya sob. Udah? Nonton videonya? How to get the most of Grammarly free. It's Kayla on behalf of Grammarly to tell you all about the free version of the best communication system in the world. Millions have chosen to go beyond their default grammar checkers and dari penjelasan ibu tadi, sudah itu nonton video, apa yang bisa kalian ambil? Nah, tugas kalian nanti ibu bagikan, ini nanti ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ya, ini ada LKPD-nya, ini kelompok 1 si Feby, kelompok 2 si Nesa, dan kelompok 3 ada si Rama. Sekarang kalian bisa berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Yang di belakang maju bisa maju. Yang di belakang bisa bergerak. Tugas kalian yaitu nantinya yang pertama kalian berdiskusi. Sudah itu bagikan LKPD, dan yang terakhir nanti kalian hasil diskusinya kalian sampaikan, dan kalian sampaikan di depan kelas. Paham? Paham anak-anak? Boleh dikerjakan sekarang sesuai dengan tugas kelompok masing-masing.
Sering sebelum Thank you.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Siapa yang maju lagi? Oke. Kelompok 3 dulu. Dari kelompok ini ada yang mau ditanyakan tidak Naya? Cara mencegah. Ini tadi kan cara ada yang mau ditanyakan ya? Oke, kelompok 1 mau bertanya. Bagaimana mencegahnya? Yang pertama itu diperlakukan. Oke. Ada lagi? Mbak yang bertanya kelompok 2? Kelompok 2 oke. Ada yang ditanyakan? Ini ada pertanyaan dari kelompok 2. Kalau ada yang mengejek di media sosial, bagaimana menanggapinya? Nanti Ibu tambahkan. Ini pertanyaan kalian tadi, bagaimana ada yang mengejek ya? Nah, Ibu tambahkan. Ini katanya jawaban dari kelompok 3 yaitu jangan ikuti teman yang melakukan cyberbullying. Nah, maksudnya tadi Ibu tambahkan, kalau memang ada yang mengejek kita di media sosial, lebih baik kita blok saja, jangan usah kita ikuti, ya. Oke, lanjut. Ini sudah. Kelompok 1.
Setelah mempelajari bab ini, si perkuliahan hari ini, apa perasaan kalian? Apa perasaan kalian? Senang? Ada yang lain? Dapat memperluas pengetahuan. Apa itu sifat ya, sebelum kita mengakhiri, kita menyanyi lagu ini. Bisa ya? Siap ya? Ikuti lagunya. Ya, perhatikan. Untuk kegiatan hari ini, semoga kita lebih kedepannya lebih bijak bermedia sosial dan saling mengingatkan dan saling untuk menjaga. Untuk hari ini mencukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Herlina? Alhamdulillah sehat, bahagia. Ya bahagia ya. Tidak ada permasalahan? Alhamdulillah untuk sekarang lagi kosong. Gimana tadi perjuangannya? Karena sehari ini kan hujan, jadi biasanya kan di daerah Bu Herlina kalau sudah hujan itu kan kondisinya banjir gitu. Karena ini memang sudah lama kemarau, jadi untuk menghisap tanah itu mungkin agak cepat. Tapi kalau jalan mesti hati-hati karena pengalaman sudah pernah jatuh kan, pleset. Jadi pelan-pelan berjalan pakai motor. Walaupun agak-agak gerimis. Ya, syukurlah ya Bu Herlina. Ini Bu Herlina kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana pada pada hari Jumat kemarin kita sudah observasi di kelas. Saya sudah mengamati Bu Herlina mengajar di dalam kelas. Nah, ini adalah kelanjutan dari kelanjutan dari observasi saya di dalam
dalam kelas tadi adalah di pasca observasi. Nah, kegiatan pasca observasi ini adalah kita membicarakan kembali mengenai apa yang saya temukan di dalam waktu Bu Erlina melakukan pembelajaran di dalam kelas tadi. Nah, tentunya kita akan membicarakan tentang aspek pengembangan yang telah Ibu rencanakan di kegiatan pra-observasi yang kita lakukan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, waktu bagaimana perasaan Ibu Herlina ketika melakukan kegiatan observasi kemarin? Baiklah Bu, terima kasih. Sebelumnya ini mungkin pengalaman saya yang pertama di observasi secara langsung, walaupun sebelumnya mungkin sudah pernah, tapi melakukannya waktu untuk memenuhi kebutuhan PPG. Nah, kalau sebelumnya itu belum pernah. Ini adalah pengalaman saya yang pertama. Sudah itu dengan media-media yang seabrek banyaknya. Kalau kita kan kalau di dalam kelas pembelajaran yang biasa itu kan apa adanya. Apa adanya. Tapi ini untuk dituntut bagaimana maksimal kita melakukan memberikan pelayanan pembelajaran, maka kita memang harus siap. Nah, dan senang juga sebenarnya seperti ini ya, yang kalau memang diobservasi sudah itu, walaupun ada grogi-groginya sedikit karena kan diawasi, tapi ini pengalaman yang menyenangkan. Yang pertama, sekaligus tantangan untuk kita dalam memberikan layanan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, sekaligus ini memberikan energi baru ya untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan zaman dan perkembangan anak yang sekarang itu zaman serba now dan serba cepat ya, generasi Z. Oke. Jadi pengalaman perasaan Ibu, kalau saya simpulkan tadi adalah Ibu Herlina baru pertama kali mencoba untuk menerapkan pembelajaran menggunakan RPP berdiferensiasi yang kita sama-sama buat kemarin. Iya. Itu pengalamannya, tapi sangat menyenangkan ya Bu ya. Menyenangkan sekaligus tantangan gitu. Ya, tantangannya untuk mengkelompokkan anak sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajar mereka itu. Iya. Oke, Mbak Erlina, kemarin kan kita sudah membicarakan tentang area pengembangan dan tahapan-tahapan yang Ibu akan lakukan di kegiatan pra-observasi kita kemarin. Nah, boleh Ibu ceritakan apa saja tahapan-tahapan pengembangan yang akan Ibu lakukan itu? Di sini saya lebih menekankan pengembangan di penerapan budaya positif. Sudah itu ini untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi tentang cyberbullying, karena sekarang kan Bu marak sekali cyberbullying, apalagi setiap hari itu pasti ada di televisi kejadian-kejadian yang sangat-sangat tidak patut dicontoh, dan itu harus mesti dicegah karena harusnya di sekolah itu zero, tidak ada bully. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya meningkatkan siswa untuk bekerja sama. Berani untuk tampil ke depan itu sudah luar biasa. Bagaimana caranya kita mengajak siswa itu percaya diri tampil ke depan, sudah itu berani mempresentasikan hasil diskusi, sudah itu yang lebih penting lagi mereka itu bisa kompak dalam berkelompok itu. Bagaimana mereka bisa menyesuaikan dan saling mengkomunikasikan di dalam kelompok. Sudah itu, dan anak-anak bisa maju ke depan, tampil di depan itu sudah luar biasa, dan saya apresiasi percaya dirinya, penuh dengan percaya diri anak-anaknya. Yang sudah itu bisa meningkatkan pengetahuan otomatis ya, dengan adanya kita memberikan layanan pembelajaran cyberbullying ini, anak-anak otomatis tahu apa itu tentang cyberbullying. Sudah itu, yang lebih penting itu bagaimana cara menghindari dan
bisa mencegah terjadinya cyberbullying di dalam sekolah ataupun di lingkungan sekolah itu. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan sosial emosi mereka, bagaimana mereka mengatur sosial emosi dengan teman sejawat. Iya. Jadi pengembangan area pengembangannya itu ada, kalau saya tangkap itu ada 3 ya Bu, ada tentang budaya positifnya, terus ada keterampilan mereka untuk terampil berdiskusi, terampil untuk tampil ke depan, percaya diri, terus pengetahuan itu ada pengetahuannya itu bagaimana mereka bisa memahami apa itu cyberbully, tujuannya dan cara menghindarinya, dan terus ada KSE-nya. Ya, KSE saat ini kalau kita sebagai guru BK tidak asing lagi dengan KSE ini, tetapi untuk pembelajaran di kelas itu harus kita mulai terapkan. Oke, selanjutnya Bu Herlina, menurut Ibu Herlina setelah melakukan tahapan-tahapan itu tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Coba ceritakan berhasilnya di mana gitu kan. Kalau berhasilnya itu kita bisa menyesuaikan, yang saya lebih penting itu bagaimana kita bisa menyesuaikan dan bisa masuk ke dalam lingkungan anak-anak itu, bagaimana kita bisa mengajak itu suatu keberhasilan, bagaimana yang merekanya malu-malu bisa lebih aktif di dalam kelas. Sudah itu mereka yang malu bertanya, kita rangsang untuk bertanya, mereka bisa untuk bertanya. Kalau tahap-tahapannya itu mungkin menyesuaikan, kadang kita kan kalau langsung kita tidak diobservasi, mungkin tidak ada absen, cuma ditanya siapa yang tidak hadir, tidak ada satu persatu. Tapi ini suatu yang menyenangkan, apalagi kita harus lebih dekat dengan absen itu kan, kita mulai absen dengan berdoa, dengan tahap-tahapan itu kan runtun. Sudah itu kita juga bisa menyesuaikan dengan emosi kita. Berarti kalau yang tadinya kita agak cemasan, dengan adanya absen, kita berdoa dulu, kita lebih tenang gitu, lebih tenang menghadapi anak dan lebih siap dalam melakukan pembelajaran. Tapi untuk tahapannya itu memang harus mesti ekstra diingat-ingat, karena beda dengan yang kita langsung dengan diobservasi. Tapi tantangannya itu tadi, saya lebih tertantang bagaimana lebih aktif lagi mengajak anak-anak itu untuk lebih aktif dalam pembelajaran baik itu diskusinya, baik itu dan lain-lain. Itu tantangannya tadi kan, tahapan-tahapannya sudah terlaksana, kata Ibu Herlina itu kan dari setiap tahap itu sudah Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu Herlina yang belum berhasil kira-kira apa? Kalau belum berhasil itu mungkin masih banyak ya Bu ya. Tapi di sini saya ambil itu kayaknya saya masih kekurangan dalam bagaimana mengajak siswa itu aktif. Sudah itu mungkin di sini kekurangannya juga bagaimana kita membuat media yang lebih menarik untuk siswa. Karena setiap siswa itu kan beda-beda keinginan mereka, dan bagaimana caranya kita memilih media untuk anak ini, yang satu berbeda, yang anak ini satu berbeda. Bagaimana itu. Jadi yang menurut Ibu Herlina adalah kekurangan Ibu Herlina itu yang belum berhasil mengajak anak lebih aktif lagi, dan media yang lebih menarik lagi. Ibu Herlina. Terus kemarin kira-kira apa hambatan dalam Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas? Hambatannya mungkin kalau media kan, karena sekolah ini sudah cukup besar kan, jadi medianya mungkin untuk medianya sudah agak lengkap. Tapi di sini yang saya terjadi di kekurangan itu, yang membuat saya kurang pas dalam melakukannya, yaitu penguasaan kelas dan memahami siswa dalam menghadapi atau mengarahkan siswa itu. Itu penguasaan kelasnya mungkin masih kurang. Sudah itu memahami
sikap siswa masing-masing dan mengarahkan siswa dalam berkelompok itu lebih tertantang lagi, karena anak-anak sekarang itu luar biasa aktifnya, sehingga kita mungkin lebih ekstra untuk sabar menghadapinya. Dan kadang-kadang anak-anak kalau kita sudah kasih kelompok, mereka juga harus masih juga milih, karena sekarang kan anak-anak lebih itu berkelompoknya menurut geng-geng mereka. Nah, bagaimana kita mengatur dan mengarahkan, atau bagaimana kita kalau berbeda-beda itu lebih bagus, jangan hanya geng mereka itulah, cuman itulah kelompok mereka. Ya, bagaimana kita mengarahkan untuk terus bersama-sama dalam satu kelompok itu, walaupun agak kurang kurang semasukan kalau kita mereka tidak ingin mereka kan satu kelompok sekarang bukan geng mereka. kalau bukan geng mereka kadang tidak mau untuk kelompok. Sedangkan itu kan kelompoknya kita yang milih. Cara Ibu Herlinda supaya anak-anak ini tadi bisa menerima kalau mereka itu dikelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok yang ini, bagaimana? Ya, dengan memberikan pemahaman, sudah itu memberikan ini loh, dengan memberikan asesmen, jadi kita bisa mengkelompokkan siswa-siswa, ini sesuai dengan yang kelompok minat belajarnya. Oke, baik Bu Herlina, kalau saya tangkap tadi itu bahwa hambatan Ibu Herlina itu adalah ketika mengkelompokkan anak di dalam pembelajaran. Banyak anak ini terkadang memang sering, bukan saja Ibu Herlina ya, saya juga terkadang kalau kita sudah membuat kelompok mereka, anak-anak itu pasti maunya ke geng mereka saja. Tetapi di sini tadi sudah Ibu katakan bahwa dalam membuat kelompok itu pasti kita akan memberikan pengertian kepada anak bahwa kita membuat kelompok itu berdasarkan dengan gaya belajar mereka, minat mereka, sehingga nanti penugasan yang kita kasih itu berbeda antara kelompok satu dengan kelompok lain. Dan itu alhamdulillah bisa dilalui. Dan mungkin saya tangkap juga tadi hambatannya itu dalam membuat media juga nampaknya, karena kebetulan kita masih belajar untuk buat Canva ya, jadi hambatannya di situ karena kita sama-sama masih kayaknya belum melek terlalu teknologinya. Nah, perlu belajar lagi dengan teknologi. Gaptek kita. Nah, Bu Herlina, hambatan ini mengapa terjadi? Menurut Bu Herlina, hambatan-hambatan yang Ibu dapatkan ini terjadinya karena apa? Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi sampai bisa kita mendapatkan, atau Ibu Herlina mendapatkan hambatan ini? Yang pertama tadi ya memang untuk medianya itu jujur ya Bu, saya ini memang waktu PPG belajarnya sendiri. Jadi untuk media itu saya media untuk teknologi sekarang dengan menyesuaikan dengan yang kekinian itu agak kurang, belum belajar maksimal. Apalagi sekarang kalau kami PPG itu belum ada Canva. Apa memang saya yang belum kenal atau memang saya yang tidak mencari-cari ya itu. Sesuai dengan PPT yang lama-lama itulah, sesuai yang memang yang sudah ada itu. Dan waktu saya untuk belajar itu memang sekarang tuh agak kurang karena kan sudah berkeluarga, sudah itu dan itulah cuman waktu itulah belum memungkinkan untuk belajar lebih meningkatkan potensi kebekaan. Jadi hambatan itu terjadi karena Ibu Herlina merasa kompetensi Ibu Herlina belum tergali, belum mempelajari hal-hal kekinian, ilmu kekinian yang untuk guru saat ini. Ya, Oke. Rencana Ibu Herlina ke depannya untuk memperbaiki yang menurut Ibu Herlina kurang itu apa? Mungkin Apa rencananya mengikuti seminar-seminar yang dapat meningkatkan, sudah itu
bertanya dengan teman seprofesi bagaimana atau apa yang bisa meningkatkan, bisa belajar, sama-sama belajar, baik itu dalam pembuatan media, sudah itu sama-sama sharing bagaimana cara meningkatkan, memajukan profesi kita dalam BK, sudah itu, dan belajar lagi untuk lebih memahami siswa ke depan. Karena siswa sekarang dengan siswa yang dulu sepertinya lebih membutuhkan energi untuk kita. Ya, baik, Bu Erlina, itu berarti rencana Ibu itu adalah tentunya pengembangan profesi, ya, belajar, mengikuti seminar, dan terus itu adalah kita lebih memahami karakteristik siswa, karena karakteristik siswa sekarang itu kan terkenal, kita sekarang itu zamannya generasi Gen Z. Jadi ya benar, makanya pembelajaran kita kalau hanya untuk ceramah itu kurang tepat sekali, karena mereka lebih banyak berbicara untuk anak-anak di dalam kelas sekarang. Nah, itu rencana perbaikannya terus tuh kapan kira-kira yang itu akan dilaksanakan? Kapan akan dilaksanakan? Secepatnya lebih baik, Bu. Secepatnya itu direncanakan. Berarti Ibu Erlina akan melakukan secepatnya perbaikan yang untuk menunjang kompetensi Ibu Erlina. Baik Bu Erlina, ini saya sudah mengetahui kegiatan kita di observasi kemarin. Kalau berdasarkan yang saya amati kemarin, apa yang Ibu Herlina hambatan terus kekurangan yang Ibu Herlina katakan itu tadi benar adanya, karena apalagi saya melihat itu di penguasaan kelas. Mungkin di penguasaan kelas itu karena kelas kita siswanya 35 anak murid, 35 murid, dan terus mereka masih berada di kelas 7 yang tentunya pasti masih nuansa SD mereka itu masih terlihat, masih suka meki-meki, masih apa segala macam. Nah, tetapi kemarin saya lihat Ibu Herlina sudah berusaha untuk meningkatkan keaktifan anak-anak itu dengan melakukan diskusi kelompok, memberikan tugas-tugas kepada anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Setelah mereka bekerja di dalam diskusi itu, nampaknya anak mulai tenang, mulai asik dengan kegiatan mereka, dan akhirnya keriuhan di dalam kelas itu berkurang. Nah, pada saat presentasi itu lagi masih banyak yang kunjung-kunjungan, masih belum percaya diri. Tadi itu kata Ibu Herlina, itulah hambatan Ibu Herlina tadi mengatakan bahwa saya masih ingin meningkatkan percaya diri anak di dalam kelas. Oke, itu Ibu Herlina, kita sama-sama belajar di observasi ini, dan saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu Herlina setelah adanya kegiatan observasi yang observasi gaya kami CGP ini, ya, maksudnya kalau selama ini kan kita observasi kan kepala sekolah, guru senior yang notabene kalau saya sendiri Dikdukser, ketika ayo akan diobservasi kayaknya inilah gemetar lah takut. Nah, kalau seperti yang ini yang kami terapkan saat ini, pembelajaran yang kami lakukan seperti ini, bagaimana perasaannya Pak? Jujur, saya setelah diobservasi ini saya lebih lega. Sudah itu tantangannya bagaimana? Senang ada, sudah itu takut juga ada, takut banyak salahnya kemarin. Tapi setelah menjalankan observasi, setelah sebelumnya ada juga observasi dan melakukan ini adalah suatu kepuasan saya. Seperti ini, dan saya pun akan seperti ini guru penggerak itu. Sepertinya saya pun akan terlebih tertarik untuk mengikut dalam kegiatan guru penggerak. Lebih tertantang. Bagaimana saya juga akan mencoba nantinya kalau akan terpanggil nantinya. Untuk yang
perasaan supervisinya? Supervisinya saya sangat mengapresiasi ini adalah kegiatan yang baik, bukan saja untuk BK dan tapi juga untuk guru-guru lainnya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini justru ini untuk meningkatkan potensi kita dalam melakukan pembelajaran. Jadi perlu ada perubahan mindset yang di dalam diri Ibu Herlina bahwa supervisi itu tidak menakutkan ya, seperti yang selama ini kita dihebohkan ya, takut banyak disalah-salahkan. Bukan, tapi dengan adanya ini kita lebih bagaimana mengoreksi diri kita. Yang ini perlu diperbaiki, berarti di sini kita sudah bisa, perlu ditingkatkan seperti itu. Baik Bu Herlina, nampaknya waktu kita juga sudah panjang kita berbicara, kita berdiskusi hari ini. Kesimpulan yang saya dapat bahwa Ibu Herlina sudah mendapatkan suatu pemikiran bahwa supervisi itu ternyata bukan sesuatu hal yang menakutkan, tetapi supervisi itu adalah untuk pengembangan kompetensi kita sebagai guru, di mana Ibu Herlina bisa melihat kekurangan, kelebihan di saat kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, di sini tadi di saat proses observasi dari hasil kita berdiskusi ini, banyak hal yang Ibu Herlina katakan bahwa ada beberapa yang menjadi kekurangan Ibu Herlina, dan kekurangan itu akan diperbaiki di pembelajaran selanjutnya dengan cara mungkin Ibu Herlina akan melakukan peningkatan kompetensi, ikuti seminar, belajar online sendiri, terus belajar IT lebih banyak lagi, mungkin belajar untuk meningkatkan pembuatan media pembelajaran. Oke, itu yang bisa saya ambil Ibu Herlina. Saya berikan suatu aplaus yang luar biasa pada Ibu Herlina. Sama-sama Bu Eska. Menurut saya sudah baik, karena kita guru itu pasti ada lebih dan ada kurangnya. Kita tetap semangat untuk bisa menjadi seorang guru yang bisa mencerdaskan anak-anak murid kita ke depannya. Baik Bu Herlina, kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.